Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita percaya Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita percaya kita mau memberikan hati kita yang terbaik dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dalam Lukas 17 menceritakan 10 orang sakit kusta datang kepada Tuhan dan mereka meminta kesembuhan, mujizat kesembuhan daripada Tuhan. 10-nya disembuhkan Tuhan. Tetapi hanya satu orang saja yang kembali kepada Tuhan. Dia datang sujud menyembah Tuhan dengan suara nyaring, bahkan memberikan hidupnya yang terbaik kepada Tuhan. Dan dia menerima keselamatan atas jiwanya. Biarlah hari-hari ini kita tidak fokus akan setiap mujizat berkat yang Tuhan berikan atas kita. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita mau memberikan hati kita. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kita. Saya undang umat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan Yesus. Kami boleh ada sampai hari ini, bahkan dalam tahun yang baru, di bulan yang baru ini Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami Bapa. Kami tidak bisa balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tapi kami mau berkata Engkau sungguh baik dan Engkau sangat teramat baik. Dalam setiap hari-hari kami, di setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada bagi kami Bapa. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-muji Engkau. Dan kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Oh Jesus, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus.
datang Tuhan pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau katakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu dan
memuliakan namamu, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima pujian. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syakaralabalabalabalabalaba ya syakaralaba ya syakar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
datang untuk menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menyegarkan setiap hidup kami Bapa, sehingga kami boleh dibebaskan oleh Roh-Mu untuk kami boleh menari-nari dan memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan, kami mau menari-nari bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-muji Engkau. Yang siap untuk menari-nari bagi Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita, amin. Mari lihat samping kanan kiri, katakan, Tuhan Yesus baik. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap hari, rahmat-Nya tidak pernah habis. Haleluya. Mari kita katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kembali tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita angkat jempol kita. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kasih berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama Tuhan Yesus. Oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik, amat baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Allah kita Allah yang ajaib. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorakan haleluya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangannya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat teramat baik bagi kami. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Umat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di setiap rumah-rumah. Mari siapkan hatimu. Kita percaya pada pagi hari ini, pada hari ini kita boleh menerima firman kebenaran yang daripada Tuhan. Dan itu boleh menuntun kita sepanjang minggu ini untuk kita boleh melangkah bersama Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami rindu kepadamu Tuhan. Kami haus kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Betapa hati kami sangat berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau disegarkan oleh firman-Mu. Mari Tuhan, urapi setiap hati kami Bapa. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Firman yang tumbuh di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Betapa kami sangat berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi kami Bapa setiap anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kami boleh menerima kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai seorang murid yang mau duduk diam, yang mau terus Tuhan mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian kita untuk menyambut kebenaran akan firman Tuhan. Kita mau katakan betapa hatiku sangat berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku Tuhan. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya
Sebentar kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita terus tetap di dalam doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami boleh duduk, untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi kami Bapa. Ajar kami Tuhan sebagai seorang murid yang mau taat akan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu, hikmat-Mu terus Engkau limpahi atas hamba-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus, kami ucap syukur pagi hari ini Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, Tuhan kami percaya Engkau melawat ibadah kami pagi hari ini. Dan biarlah firman yang sebentar kami boleh dengar dan kami boleh sampaikan itu berasal dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan boleh berkata-kata, Tuhan berfirman pagi hari ini. Dan semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus, Allah Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang menyaksikan program ini. Hari-hari ini sangat penting buat kita untuk tahu visi gereja di mana kita ada. Tahun ini, tahun 2021, Gembala Pembina kita, Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo, mencanangkan tahun 2021 adalah tahun integritas atau the year of integrity. Penting bagi kita untuk tahu visi ini supaya kita mampu dan kita bisa memasuki tahun 2021 ini sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Apa itu integrity atau integritas? Definisi integritas menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Pertanyaannya adalah siapa model keteladanan kita? Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Karena itu karakter Tuhan Yesus wajib menjadi karakter kita. Sifat Tuhan Yesus harus menjadi sifat kita orang-orang yang percaya kepadanya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita wajib menjadi serupa dengan gambar kita, yaitu Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah the man of integrity, maka kita harus menjadi orang yang berintegritas. Syarat integritas menurut Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Yang pertama, bersih tangan dan murni hati. Bersih tangan merujuk kepada sesuatu yang tidak terlibat dalam kejahatan. Murni hati artinya tidak ada motivasi yang salah alias bersih. Jadi bersih tangan lebih menunjuk kepada eksternal atau tindakan yang tidak terlihat. Sedangkan murni hati lebih menunjuk kepada internal atau keadaan hati. Jadi baik yang eksternal yang kelihatan maupun yang internal yang tidak kelihatan harus berjalan berdampingan. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan
harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang berarti seluruh hidup kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, harus diserahkan kepada Tuhan. Ya, tidak diserahkan kepada hawa nafsu. Kehidupan yang kelihatan, kehidupan yang tidak kelihatan hanya dipersembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, tidak bersumpah palsu, yang berarti tidak mengucapkan saksi dusta, hanya memperkatakan kebenaran. Perhatikan mulut kita, jaga perkataan kita. Kita kembali diingatkan pentingnya untuk menjaga moralitas hidup yang utuh, luar dan dalam. Ketiga, persyaratan ini kita sebut sebagai integritas. Jadi orang yang ikut dalam pengangkatan dan masuk surga adalah orang yang berintegritas. Integrity is doing the right even when no one is watching. Integritas adalah melakukan yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Pertanyaannya, apakah kita mampu memiliki integritas seperti integritas yang Tuhan Yesus Kristus miliki? Mazmur pasal 41 ayat 13 sampai 14 tertulis demikian, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Kata tulus berasal dari kata dasar Ibrani tom yang juga berbicara mengenai integritas pribadi. Arti secara langsung, tom diterjemahkan sebagai tanpa celah atau polos. Kata ini juga mengandung pengertian tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencelakakan orang lain. Jadi orang yang berintegritas akan ditopang dan ditegakkan oleh Tuhan selama-lamanya. Sederhananya saya ingin katakan demikian. Yang pertama, hari-hari ini kita harus fokus kepada pribadi Tuhan, berusaha hidup sesuai dengan karakter dan sifat dia sebagai man of integrity. Berusaha memiliki karakter dan sifat ilahi Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, melihat bahwa yang terjadi hari-hari ini di dalam hidup kita, seperti pandemi COVID-19, bencana alam, banjir, gempa, longsor dan sebagainya, itu semua ada hanya untuk menghalangi dan merusak dan mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Supaya apa? Tujuan hidup menjadi manusia berintegritas seperti Tuhan Yesus itu gagal di dalam kehidupan kita. Saya tertarik dengan kejujuran yang merupakan bagian dari integritas. Oleh sebab itu, saya ingin berbicara lebih banyak mengenai kejujuran. Oleh sebab itu, tema dari khotbah saya pagi hari ini, saya beri judul kejujuran di hadapan Tuhan. Apa itu kejujuran? Kejujuran menurut ensiklopedia Wikipedia adalah jujur adalah sikap moral di dalam perkataan maupun perbuatan yang mengandung atribut berharga berupa kebenaran, integritas, kesatuan antara tindakan luar dan hati, dan sikap lurus yang berarti juga absennya kebohongan, penipuan, dan pencurian. Dengan kata lain, kalau boleh saya kalimatkan kembali, jujur adalah sebuah sikap moral dalam perkataan maupun perbuatan yang di dalamnya terkandung kebenaran yang utuh, kesamaan antara tindakan luar dan hati tanpa topeng, dan sikap yang lurus di mana pada pribadi tersebut tidak melakukan kebohongan, penipuan, dan pencurian. Kolose 3 ayat 9 tertulis, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya.
Kejujuran menjadi syarat menjadi manusia baru. Efesus 4 ayat 25 tertulis, karena itu buanglah dusta dan perkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kejujuran menjadi syarat hidup berjemaat. Amsal 12 ayat 32 mengatakan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kejujuran menjadi syarat perkenanan Tuhan. Kejujuran menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, dalam upaya kita meneladani karakter ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan harus sinkron, harus sama, harus sesuai. Oleh sebab itu ini menjadi satu standar hidup yang sangat tinggi buat kita, yaitu hidup menjadi serupa dengan gambar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Konfusius mengajarkan bahwa ada 3 level kejujuran. Yang pertama, level terendah disebut li, yaitu nampak jujur untuk kepentingan pribadi. Contohnya, mungkin ada seseorang yang tiba-tiba dia telepon kepada kita, dia berniat mengembalikan dompet kita pada saat kita kehilangan dompet. Kemudian dengan dia berpura-pura berkata bahwa dia menemukan dompet kita dan dia ingin mengembalikan karena di dalamnya ada surat-surat penting. Tapi siapa yang tahu? Mungkin dia sebenarnya pencopet yang sudah mencopet dompet kita, atau dia bagian dari satu kelompok yang sudah mengambil dompet kita. Dia berusaha mengembalikan, kelihatannya jujur, tapi berharap dia dapat imbalan atas jasanya yang sudah mengembalikan dompet kita. Nampaknya jujur, nampaknya baik, tapi sebetulnya tidak jujur. Kemudian level yang kedua disebut level tengah, ya, adalah yi, jujur karena ingin diperlakukan sama. Oh, saya mau jujur kepada dia supaya dia juga jujur terhadap saya. Komitmen pasangan biasanya dimulai dari ini. Kita harus jujur, disumpah untuk sama-sama saling jujur, supaya ketika kita jujur, orang lain juga berbuat jujur terhadap kita. Jujur karena berharap orang lain berlaku hal yang sama. Yang ketiga, level tertinggi adalah ren. Jujur atas dasar ketulusan hati terhadap siapa saja dari kalangan manapun, meskipun orang itu berbeda umur, jenis kelamin, budaya, pengalaman, latar belakang budaya, dan sebagainya. Itu yang Konfusius ajarkan. Ada 3 level. Tetapi ajaran Kristen tidak mengenal kejujuran kualitas nomor 2. Bahkan kualitas nomor 3, kualitas nomor 4, dan seterusnya. Jujur hanya memiliki satu kualitas, yaitu kualitas nomor 1. Hanya nampak jujur bukanlah kejujuran, karena itu berarti ada kebohongan di baliknya. Dan dalam kekristenan, jika ada nampak positif atau sikap jujur diperlakukan sama oleh orang lain, itu merupakan salah satu hasil dari kejujuran yang dijanjikan Tuhan, bukan merupakan penentu level kejujuran. Yakobus 5 ayat 12 di situ tertulis, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Menurut iman Kristen, kejujuran adalah sesuatu yang utuh. Tidak setengah jujur, setengah bohong. Tidak 3/4 jujur, 1/4-nya bohong. Kejujuran adalah 100%. Tidak ada setitik pun kebohongan di dalamnya. Kalau iya, katakan iya.
Kalau tidak, katakan tidak. Sumpah itu tidak dibutuhkan. Oleh sebab itu mutlak hukumnya bagi orang Kristen, jujur itu adalah utuh di dalam kehidupan kita. Di sini tertulis, katakan dia supaya jangan kena hukuman. Ada hukuman atas ketidakjujuran. 1 Yosua 7 ayat 1 sampai 26 tertulis ada satu kisah. Di perjanjian lama, seseorang yang bernama Akan dari suku Yehuda yang mengambil barang-barang yang seharusnya dikhususkan untuk dimusnahkan. Peristiwa ini adalah peristiwa ketika bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko, kemudian kota ini dimerampas, dimenangkan, dan semua hasil jarahan dikhususkan untuk dimusnahkan. Tapi seorang Akan, dia berusaha mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan ini untuk kepentingan dia sendiri. Dia mengambil jubah yang sangat bagus, 20 sikal perak dan 1 batang emas. Dan cerita di Alkitab ini menceritakan pada akhirnya dia dirajam batu hingga mati. Yang kedua, kisah para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Ananias dan Safira istrinya. Kita tahu mereka menjual sebidang tanah, kemudian hasilnya diserahkan untuk kepentingan pelayanan. Tetapi Ananias menahan sebagian daripada hasil penjualan itu dengan mengatakan bahwa seluruh daripada hasil penjualan ini dipersembahkan untuk pelayanan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia mati. Demikian juga dengan istrinya Safira. Ketika ditanya, apakah memang ini semua persembahan yang kamu persembahkan untuk pelayanan Tuhan adalah hasil dari semua penjualan tanah kamu? Dan dia katakan, benar. Kemudian tidak lama setelah dia berbuat tidak jujur, dia meninggal juga. Tidak ada seorang pun yang mampu membangun kejujuran yang berkenan kepada Tuhan tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dikisahkan tentang seorang yang bernama Sakyus, seorang pemungut cukai. Bukti nyata bahwa Tuhan sendiri yang mengubah hati seorang pemungut cukai yang amat sangat cinta dengan uang menjadi pribadi yang pemurah. Mengubah hati perampas uang menjadi hati pembagi-bagi uang. Merubah hati yang tidak jujur menjadi hati yang jujur di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Hanya pertolongan Tuhan, Tuhan sendiri yang mampu membuat seseorang yang merubah hatinya dari ketidakjujuran menjadi kejujuran. Sakyus jelas ketika Yesus masuk ke dalam hati Sakyus, ruang hati yang begitu gelap, yang tadinya hanya dipenuhi dengan perampas harta orang. Begitu Yesus masuk, terang itu ada. Di dalam hatinya hanya muncul terang Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan di dalam dirinya. Dan karakter-karakter lama yang ada dalam diri Sakyus keluar, hilang, berubah menjadi karakter yang baru. Dari seorang pemungut cukai menjadi seorang yang penuh dengan belas kasihan. Seorang yang tidak jujur menjadi seorang yang jujur. Bagaimana caranya supaya kita mampu jujur di hadapan Tuhan? Amsal 14 ayat 2 tertulis, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Kejujuran datang dari hati yang takut akan Tuhan. Hanya dengan ketika kita takut akan Tuhan, itu kejujuran di dalam hati kita bisa kita lakukan. Tidak dipengaruhi oleh apapun, tidak berharap orang lain melakukan hal yang sama, tidak berharap kita akan mendapat keuntungan dari hasil kejujuran itu, tapi karena semata-mata kita takut akan Tuhan, itulah yang mampu membuat kita jujur di hadapan Tuhan. Daud menulis dalam Mazmur 25 ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau.
Daud orang yang hidupnya tidak jauh dari perang dan pertumpahan darah. Bahkan dia harusnya mati oleh perbuatan yang tidak senonoh. Skandalnya dengan Batseba dan pembunuhan terhadap suami Batseba Uria itu harusnya membuat Daud mati. Tetapi apa yang membuat Daud masih hidup saat itu? Satu tokoh yang akan kita lihat, kita akan pelajari pagi hari ini tentang kejujurannya. Apa sebenarnya kejujuran macam apa yang Daud miliki sehingga dia mampu, yang seharusnya dia mati, dia tetap hidup oleh karena kasih daripada Tuhan. Di kisah 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27, kisah Daud dan Batseba, kita semua tahu di situ di mana ketika waktu itu bangsa Israel sedang berperang, Daud sendiri tinggal di Yerusalem, kemudian satu sore, satu petang dia berjalan-jalan di sotoh rumah, dia melihat seorang wanita cantik yang bernama Batseba sedang mandi, dan dikatakan perempuan ini elok parasnya, cantik. Dan saudara dan saya, kita semua tahu kisah ini dari zaman kita masih sekolah minggu sampai dengan hari ini. Ini menjadi satu cerita skandal besar yang tetap menghebohkan. Karena cerita itu kemudian Daud memanggil Batseba, kemudian dia tidur dengan Batseba sampai akhirnya Batseba hamil. Kemudian apa yang dilakukan Daud, kemudian dia memanggil Uria dengan skenarionya, dia membuat satu. Daud ini seorang yang jago strategi, dia banyak peperangan yang dia sudah lakukan dengan kemenangan. Dia ahli strategi, oleh sebab itu ketika strateginya dia untuk menghilangkan Uria dia lakukan, yaitu dengan menyuruh Yoab menempatkan Uria di satu tempat peperangan yang sangat hebat sehingga Uria akhirnya mati. Kemudian cerita berlanjut di Samuel 12 ayat 9 sampai 13. Di situ dikatakan bagaimana Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Sebenarnya waktu itu tidak banyak yang tahu apa yang dilakukan Daud. Tapi Tuhan berperkara langsung melalui Nathan, dan di 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 13. Saat itu saya akan coba bacakan Samuel pasal yang ke-12 ayat 9 sampai yang ke-13. Di situ lewat Nathan Tuhan menegur Daud, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Kemudian apa yang dilakukan Daud waktu itu ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Nathan? Di ayat yang ke-13, Daud berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Daud ini seorang yang jujur. Dibuktikan dengan
di Mazmur, kitab Mazmur kita bisa baca bagaimana kejujuran hatinya tentang perasaannya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga dia, bagaimana dia hidup bergaul dengan Tuhan, dituliskan dalam kitab Mazmur. Tetapi juga harus diingat bahwa Daud juga jujur terhadap perasaannya. Ketika dia melihat Batseba, seorang wanita yang sangat cantik, kemudian dia suka, dia cinta, dia menginginkan wanita itu. Dia jujur terhadap hatinya. Dia lakukan. Tapi kejujuran dari Daud yang harus kita pelajari menjadi teladan bagi kita pagi hari ini adalah Daud tidak hanya jujur mengakui tentang perasaannya bahwa dia jatuh cinta kepada istri orang lain, tetapi Daud juga jujur kepada Tuhan bahwa apa yang dia lakukan itu telah berbuat dosa kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin kita semua belajar dari seorang Daud. Kadang kita hanya jujur terhadap perasaan kita dengan berlindung di balik kata-kata tidak munafik. Seringkali kita bicara, saya orangnya tidak munafik. Kalau saya bilang tidak suka, saya akan bilang tidak suka. Saya tidak suka dengan si A, saya tidak suka dengan si B, saya tidak suka dengan si C karena bla 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 dan sebagainya. Tapi hari ini, pagi ini saya mau katakan, apakah kita jujur di hadapan Tuhan dengan berani berkata bahwa kejujuran perasaan kita tentang tidak suka dengan orang lain itu telah berdosa kepada Tuhan. Daud hidupnya terselamatkan di balik kejatuhan dia dengan Batseba. Tapi saya melihat di sini ada satu kemenangan besar yang Daud miliki, yaitu kemenangan peperangan terhadap dirinya. Harusnya dia mati, tapi karena dia jujur, lewat kejujurannya Tuhan beri kesempatan untuk dia hidup. Ketika dia ditegur tentang kesalahannya, dia tidak banyak berdalih. Dia katakan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Ya, jujur, aku lakukan suatu hal yang mendukakan hati Tuhan. Hari-hari ini kita jangan hanya jujur terhadap perasaan kita dengan berani berkata, aku tidak suka dengan si A. Bahkan kita berkata, aku tidak suka dengan pendetaku karena kurang perhatian. Aku tidak suka dengan wakil pendetaku karena begini. Aku tidak suka dengan dia pengerja di gereja. Aku tidak suka dengan dia pelayan Tuhan karena begini. Aku orangnya tidak munafik. Kalau aku katakan tidak suka, aku tidak suka. Tapi hari ini saya juga mau katakan, saudara boleh jujur dengan hati saudara dengan berlindung di balik ketidakmunafikan. Tetapi pagi hari ini saudara juga harus jujur di hadapan Tuhan dengan berkata bahwa ketidaksukaanku terhadap orang lain itu juga membuat dosa dan hati Tuhan terluka. Pertanyaannya pagi hari ini adalah, apakah saudara sudah jujur di hadapan Tuhan? Apakah saudara sudah mengakui bahwa apa yang kita lakukan semua itu adalah salah dan berdosa kepada Tuhan? Pagi hari ini saya mau bertanya, dan apakah kita sudah minta ampun dan bertobat atas segala apa perbuatan ketidakjujuran kita? Mari kita berbuat jujur di hadapan Tuhan. Ingat, kejujuran menjadi satu hal yang mutlak di hidup anak-anak Tuhan, di hidup orang Kristen yang menteladani kejujuran daripada Tuhan Yesus. Memang bukan hal yang mudah, karena Tuhan jujur bukan karena apa yang telah dilakukan, tetapi memang Tuhan Yesus jujur sudah dari dasarnya memang dia jujur.
pribadi yang jujur bukan dilihat dari apa yang dilakukannya. Sementara kita dinilai dari apa yang dilakukan dan dikerjakan. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang akan selalu menegakkan langkah-langkah kita. Kita pribadi tidak akan mampu meneladani kehidupan Tuhan Yesus dengan kemampuan kita. Tetapi bersama dengan Tuhan, dengan ketulusan kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Sekali lagi, sudahkah kita jujur di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau mengajar tentang kejujuran atas setiap kami. Pagi hari ini kami mau belajar jujur di hadapan Tuhan. Kami tidak hanya jujur atas perasaan kami, tapi kami mau jujur di hadapan Tuhan. Kami jujur tidak hanya berani berkata benar, tapi juga jujur berani mengatakan bahwa apa yang kami berbuat salah. Terima kasih Tuhan, Engkau memampukan kami, Engkau menyertai kami, Engkau menegakkan dan menopang kami. Engkau sendiri, Tuhan Allah yang senantiasa berjalan dan menuntun setiap langkah kami. Kekuatan-Mu saja yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Allah Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman-Nya pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah diberkati setiap pelayanannya, bahkan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga ada di tempat ini, mari kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi siang hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga. Segala pujian, syukur, hormat dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu. Betapa Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas firman yang indah pada pagi hari ini, yang menguatkan kami semuanya Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, untuk hidup di dalam Engkau Bapa, dan berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu Bapa di surga, supaya hidup kami hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga, Tuhan yang sungguh baik. Kalau hari-hari ini semakin jahat Tuhan, dunia bergelora ya Bapa di surga, pandemik belum selesai ya Bapa, masa krisis terjadi Tuhan.
Tapi satu hal kami tahu, di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Kami percaya pandemi akan berakhir. Masa krisis akan berakhir. Karena Tuhan Allah kami yang sungguh baik, memberkati dan mengurapi seluruh anak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur Bapa. Kami ada di tempat ini, di tempat yang Maha Kudus ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan karena kegagah kuat kami Tuhan, tetapi karena perkenan Tuhan yang melimpah atas seluruh kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan. Tuhan, urapi para pemimpin bangsa ini saat ini Tuhan. Urapi bangsa dan negeri kami Tuhan. Lawat ya Bapa di surga bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang dilakukan bangsa dan negeri kami kepadamu Tuhan. Supaya layak di hadapan Tuhan, menerima pemulihan, kemakmuran yang daripada Tuhan mengalir buat bangsa dan negeri kami. Kami percaya Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi dan berkati juga para pemimpin bangsa kami yang ada saat ini Bapak. Urapi dan berkati ya Bapak Presiden Jokowi dan Maruf Amin Tuhan. Urapi dan berkati para menterinya. Urapi dan berkati juga ya Bapak Tuhan, para MPR, DPR, TNI, Polri Tuhan, para gubernur, bupati, wali kota, camat Tuhan, kepala desa, kepala kelurahan, RT, RW Tuhan. Berkati dan urapi para pemimpin bangsa kami ini. Urapi berkati rumah tangganya Tuhan. Berikan hikmat marifat daripada Tuhan. Roh kepemimpinan leadership yang benar daripada Tuhan. Roh kerendahan hati, roh yang mau bekerja daripada Tuhan mengalir buat para pemimpin bangsa kami ini Bapak. Sehingga mereka dengan penuh kuasa Tuhan, penuh daripada hikmat daripada Tuhan, dapat mengambil segala keputusan untuk membawa Indonesia negeri dan bangsa kami keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi ini Tuhan. Kami percaya bahwa pemerintahan yang ada saat ini, pemerintahan yang diurapi oleh Allah Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Urapi juga dan berkati Bapak para pemimpin rohani kami Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Dr. Insinyur Diko Neto Harjo beserta dengan 4 wakilnya. Kami juga berdoa ya Bapak untuk gembala rayon kami beserta wakilnya Bapak. Kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini Bapak, Pak Kris Gideon dan Pak Sugandi, seluruh diaken diakonis yang ada Tuhan, urapi dan berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, para pelayan Tuhan, para pengerja di dalam Tuhan, para gembala, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan dari seluruh denominasi gereja yang ada negeri dan bangsa kami. Lawat dan urapi Bapak, berkati rumah tangganya Tuhan, berkati pelayanan mereka. Kami mohon kehadiran pada pagi hari ini, belas kasihan Tuhan turun atas hidup mereka, sehingga mereka berdoa dengan keunitian, kerendahan hati, berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Mu turun untuk Indonesia dan seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang digembalakan mereka. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Kami percaya di dalam nama Yesus, lewat kehidupan doa mereka Bapa di surga, Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan dan seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang digembalakan mereka. Tuhan urapi, Tuhan limpahi dengan kelimpahan surgawi, sebab Roh Allah Bapa di surga yang memberikan kelimpahan surgawi itu buat seluruh anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surga. Tuhan berkati dan urapi pada pagi hari ini semuanya Tuhan, baik orang yang sakit terpapar COVID-19, isolasi mandiri maupun yang terbaring di rumah sakit. Tuhan jamah pagi hari ini, mujizat terjadi oleh kuat kuasa darah Yesus. Mujizat terjadi, mereka sembuh Tuhan. Mereka sembuh di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, pulihkan keadaan mereka Bapa. Begitu juga Tuhan, urapi dan berkati rumah tangga, anak istri, keluarga besar mereka yang memohon pengharapan dari Tuhan, supaya Engkau memulihkan keadaan mereka. Berkati dan urapi juga Tuhan para dokter, tim medis, juru rawat Tuhan, seluruh orang-orang yang terlibat dalam penanganan virus corona ini Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan urapi mereka Bapa. Engkau berikan mereka kesehatan, kelimpahan surga mengalir dalam hidup rumah tangga mereka. Engkau berikan mereka hikmat dan kuasa ilahi daripada Tuhan, supaya mereka bekerja dengan segala kejujuran, kerendahan hati untuk merawat orang-orang sakit sampai sembuh. Berkat Tuhan melimpah atas seluruh kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surga, Tuhan yang sungguh baik.
Kami juga berdoa Tuhan untuk program vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Bagi setiap orang yang sudah menerima vaksin Tuhan, urapi dan berkati menjadi menimbulkan, menghasilkan kekuatan antibodi yang sangat tinggi buat kehidupan mereka. Begitu juga vaksin yang ada sekarang, Tuhan sempurnakan lebih lagi, Tuhan sempurnakan lebih lagi, sehingga setiap orang yang menerima vaksin itu nanti memperoleh kekuatan antibodi daripada Tuhan untuk melawan segala virus corona ini Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa, pengurapan Tuhan melimpah-limpah buat bangsa negeri kami, buat seluruh jemaat punya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surga. Inilah doa dan seruan kami pada pagi hari, kami naikkan ke hadirat-Mu. Saat sebentar lagi ya Bapa, kami akan undur dari tempat ini. Sebelum kami pulang ke rumah tangga kami masing-masing, Tuhan kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu. Kami memuji. Kami Kau baik. Kau baik. Kau mengasihi kami. Kasih-Mu melimpah atas kami. Haleluya. Haleluya. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.